Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pembelahan sel, yaitu tentang mitosis dan meiosis, yang akan saya jelaskan satu persatu di dalam video saya kali ini. Pengertian dan fungsi pembelahan sel bagi makhluk hidup. Pembelahan sel adalah proses di mana sebuah sel induk membagi dirinya menjadi dua atau lebih sel anak. Proses ini merupakan bagian penting dari siklus hidup sel dan terjadi dalam dua bentuk utama, mitosis dan meiosis. Pembelahan sel penting bagi makhluk hidup karena memungkinkan pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, dan reproduksi. Pada organisme uniseluler, pembelahan sel berfungsi sebagai cara untuk bereproduksi. Sementara pada organisme multiseluler, pembelahan sel mendukung perkembangan dan mempertahankan fungsi tubuh. Pembelahan sel memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan makhluk hidup, yaitu yang pertama, pertumbuhan. Sel mengalami pembelahan untuk menghasilkan lebih banyak sel yang memungkinkan organisme tumbuh dan berkembang. Kedua, perbaikan dan regenerasi. Pembelahan sel diperlukan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mengganti sel-sel yang sudah mati. Ketiga, reproduksi. Pembelahan sel juga penting dalam reproduksi. Pada organisme uniseluler, pembelahan sel seperti pembelahan biner adalah cara utama untuk berkembang biak. Keempat, pemeliharaan jumlah sel. Dalam tubuh, pembelahan sel membantu menjaga keseimbangan antara sel-sel baru dan sel-sel yang mati, memastikan tubuh berfungsi dengan baik. Berikutnya, tahapan mitosis yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, profase. Kromosom mulai memadat dan menjadi terlihat, membran inti mulai terurai dan benang spindel terbentuk. Kedua, metafase. Kromosom tersusun di tengah sel pada lempeng metafase. Benang spindel berhubungan sentriometer ke kutub sel. Ketiga, anafase. Kromatip saudara dipisahkan dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan oleh benang spindel. Yang keempat, telofase. Membran inti terbentuk kembali di sekitar kumpulan kromosom di setiap kutub, dan kromosom mulai mencair. Kelima, sitokinesis. Sitoplasma sel membelah menghasilkan dua sel anak yang identik. Untuk gambar pembelahan mitosis yang sudah saya jelaskan dapat dilihat pada gambar berikut. Cara DNA didistribusikan ke dalam sel anak yaitu dengan cara setelah telofase terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma yang menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki satu inti. DNA telah didistribusikan secara merata sehingga setiap sel anak memiliki jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya, menjamin stabilitas materi genetik. Selanjutnya, tentang meiosis. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses tersebut. 1. Meiosis 1. Meiosis 1 disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena jumlah kromosom dalam sel dipotong menjadi setengah. Meiosis 1 terdiri dari beberapa tahapan, yaitu profase 1. Kromosom homolog berpasangan melalui proses yang disebut sinapsis. Selanjutnya, metafase 1. Pasangan kromosom homolog berjajar di sepanjang bidang ekuator sel. Selanjutnya, anafase 1. Kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke kutub sel yang berlawanan oleh serat gelendong. Terakhir, telofase 1 dan sitokinesis. Sel membelah menjadi dua sel anak, masing-masing mengandung setengah jumlah kromosom asli. Yang kedua, meiosis 2. Meiosis 2 ini mirip dengan mitosis biasa, tetapi terjadi pada dua sel anak yang dihasilkan dari meiosis 1. Tahap-tahapannya adalah: pertama, profase 2. Kromosom yang masih terdiri dari dua kromatid mulai memadat lagi, dan serat gelendong mulai terbentuk di masing-masing sel. Selanjutnya, metafase 2. Kromosom berjajar di bidang ekuator di setiap sel. Selanjutnya, anafase 2.
Kromatid saudara dari setiap kromosom dipisahkan dan ditarik ke kutub yang berlawanan. Terakhir, telopase 2 dan sitokinesis. Kedua sel anak membelah lagi menghasilkan total 4 sel anak yang masing-masing memiliki jumlah kromosom haploid, dan masing-masing sel ini hanya mengandung satu salinan dari setiap kromosom. Perbedaan utama antara meiosis 1 dan meiosis 2 yaitu pertama, reproduksi kromosom. Meiosis 1 mengurangi jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid, sedangkan meiosis 2 tidak mengurangi jumlah kromosom lagi, melainkan memisahkan kromatid saudara. Selanjutnya, pasangan kromosom. Meiosis 1 memisahkan kromosom homolog, sedangkan meiosis 2 memisahkan kromatid saudara. Untuk jumlah sel yang dihasilkan meiosis yaitu meiosis menghasilkan 4 sel anak yang haploid, sedangkan mitosis menghasilkan 2 sel anak yang haploid dan identik dengan sel induk. Untuk variasi genetiknya, meiosis menghasilkan variasi genetik melalui crossing over dan segresi acak kromosom homolog, sedangkan mitosis menghasilkan sel yang identik secara genetik. Variasi genetik ini penting untuk adaptasi dan evolusi suatu spesies. Dalam reproduksi seksual, meiosis memastikan pembentukan gamet haploid, sehingga ketika fertilisasi terjadi, jumlah kromosom tetap dipertahankan. Dengan demikian, meiosis berperan penting dalam keberagaman dan kelangsungan hidup organisme yang bereproduksi secara seksual. Untuk gambar antara meiosis 1 dan meiosis 2 yang sudah saya jelaskan dapat dilihat di gambar berikut ini. Peran meiosis dan mitosis dalam siklus makhluk hidup. Meiosis dan mitosis adalah dua proses pembelahan sel yang memiliki peran penting dalam siklus makhluk hidup. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual dengan menghasilkan sel-sel identik secara genetik. Meiosis di sisi lain berfungsi untuk menghasilkan gamet dan setengah jumlah kromosom dan menciptakan variasi genetik yang penting dalam reproduksi seksual. Kedua proses ini bersama-sama memastikan kelangsungan hidup makhluk hidup, stabilitas genetik, dan adaptasi dalam populasi organisme. Untuk perbedaan mitosis dan meiosis dapat kalian lihat pada tabel yang sudah saya sajikan dalam video saya ini. Selanjutnya, hal yang akan terjadi jika kesalahan dalam pembelahan sel yaitu sebagai berikut. Nundish-Johnson adalah salah satu kesalahan dalam pembelahan sel yang menyebabkan jumlah kromosom yang tidak normal pada gamet, yang dapat berujung pada berbagai kelainan genetik pada keturunan. Contoh kelainan yang diakibatkan oleh Nundish-Johnson adalah sindrom Down, sindrom Turner, dan sindrom Klinefelter.